Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik. Ini adalah pertemuan pertama kita ya di Mapel Prakarya. Teman-teman semua dituntut untuk punya basic menjadi seorang wirausahawan. Kenapa? Karena memang sejatinya wirausaha adalah sunnah Rasul ya, kayak gitu, karena memang Rasul kita juga seorang saudagar kayak gitu. Jadi untuk tapak tilasnya kita semua sebenarnya diharuskan untuk menjadi seorang wirausaha tentunya ya teman-teman semua ya. Dan tentunya ilmu kewirausahaan ini sangat penting sekali untuk kita menjalani kehidupan seperti itu, karena di dalam wirausaha itu sendiri nanti kita diajarin bagaimana caranya berkomunikasi dengan lawan bicara kita kayak gitu ya. Terus juga bagaimana caranya kita mencari keuntungan, bagaimana cara kita memanage keuangan kita gitu ya. Tentunya ini adalah suatu yang kompleks sekali untuk untuk dijadikan suatu pembelajaran kayak gitu tuh. Dan teman-teman semua harus punya jiwa kewirausahaan itu sendiri ya. Tentunya teman-teman semua untuk menjadi seorang wirausahawan itu nggak gampang juga. Kenapa? Karena memang banyak tantangan-tantangan yang dihadapi seorang wirausahawan itu sendiri ya. Yang paling besar tantangan dari seorang wirausahawan adalah keberanian mengambil resiko itu ya, karena memang tidak banyak orang yang berani mengambil resiko gitu ya. Termasuk mungkin ibu pribadi kayak gitu, di sini ibu pengampu dari Mapel Kewirausahaan, tapi mungkin teman-teman juga berpikiran Bu Siva usaha apa sih kayak gitu tuh. Kok cuman ngasih pengetahuannya saja kayak gitu tuh, tidak terjun ke dalam dunia bisnisnya sendiri. Sekedar informasi saja bahwasanya ibu pribadi, ibu adalah seorang akademisi gitu, bukan seorang praktisi memang untuk saat ini, tapi memang ibu juga punya cita-cita ke depan ingin membangun sebuah bisnis kayak gitu. Tapi tentunya untuk memulai suatu bisnis itu kan harus dengan persiapan penuh kayak gitu tuh, nggak setengah-setengah, sehingga nanti banyak kayak gitu orang yang belum tahu ilmunya ataupun belum strateginya belum matang tapi sudah nyemplung ke dunia wirausahaan sendiri, akhirnya alhasil menjadi gulung tikar dan lain sebagainya. Nah ini yang akan mencederai dunia kewirausahaan ya teman-teman ya. Jadi banyak stigma-stigma di masyarakat kayak gitu tuh, kayak menilai seorang wirausahaan tuh kayak pilihan terakhir kayak gitu tuh. Karena memang mereka melihatnya buktinya kayak gitu tuh, seorang wirausahawan tuh banyak yang mungkin gagal di tengah jalan kayak gitu, ataupun dijadikan sebagai pilihan terakhir dari suatu pekerjaan kayak gitu. Nah ini ya yang kayaknya perlu diperbaharui kayak gitu tuh, untuk stigma-stigma tersebut gitu. Jangan sampai sikap kita nantinya kayak gitu tuh kedepannya malah membuat jelek nama wirausahawan itu sendiri ya. Tapi nggak salah sih kalau memang teman-teman mau mencoba kayak gitu tuh. Tapi tentunya di sini ibu mengharapkan semua menjadi seorang wirausahawan, tapi dengan pertimbangan gitu tuh, dengan strategi gitu, bukan dengan asal ikut-ikutan, asal nyemplung kayak gitu tuh ya, yang nantinya dengan tenaga ya juga habis terkuras gitu, dengan modal juga tentunya menghabiskan dana gitu, dan tentunya juga mental yang pasti akan sedikitnya mungkin down juga kayak gitu tuh, karena sudah memulai usaha kayak gitu tuh tapi ternyata rugi ataupun ternyata memang harus gulung tikar gitu. Nah ini sesuatu yang memang ibu antisipasi, dan teman-teman juga harus bener-bener kalau ingin terjun ke dalam dunia wirausahawan harus difikirkan matang-matang, sehingga nanti ke depan jalannya itu sudah punya alurnya kayak gitu nih ya teman-teman ya. Nah ibu berharap semuanya teman-teman yang menyimak video ini ke depan menjadi seorang wirausahawan, termasuk ibu juga punya niatan, punya cita-cita ke depan, insya Allah bismillah mengikuti sunnah Rasul kita ya. Karena memang banyak sih orang-orang juga ini teman-teman yang harus kita lihat bareng-bareng kayak gitu tuh. Untuk ibu juga sudah survei juga ke kakak-kakak kelas teman-teman yang mungkin
kemarin udah lulus kayak gitu tuh, ibu tanyakan apakah ketika lulus mau menjadi seorang wirausahaan, jawabnya kebanyakan itu tidak. Kenapa? Karena memang mereka menganggap seorang wirausahawan itu sebagai pilihan terakhir dari jalan karir mereka. Mereka menginginkan dunia-dunia yang profesional gitu tuh, entah itu menjadi seorang bankir, entah itu menjadi seorang karyawan, entah itu menjadi seorang apa ya, maksudnya di tempat-tempat yang memang notabene penghasilannya itu stuck setiap bulannya kayak gitu tuh kan. Kalau seorang wirausahawan itu kan income-nya mungkin fluktuasi ya, artinya mungkin sekarang dapat, mungkin besok enggak kayak gitu tuh ya, karena memang itulah rodanya kayak gitu tuh. Dan memang dari survei itu ibu melihat oh gitu tuh, karena ya memang untuk menjadi seorang wirausahawan itu dari hati terus juga dari tekad, memang bener-bener tadi itu harus dibangun terlebih dahulu ya teman-teman ya. Tapi ibu harap semuanya teman-teman mempunyai jiwa seorang wirausahawan, karena memang tadi itu wirausahawan adalah sunatullah kayak gitu tuh ya, dimana kalau kita menjadi seorang wirausahawan tentunya kita menapak tilasi jejak Rasulullah SAW. Nah ini ya poin terpentingnya. Dan yang kedua, menjadi seorang wirausahawan itu tentunya kita dari segi waktu, dari segi apa namanya kematangan juga pasti ada bedanya seorang wirausahawan dengan seorang karyawan kayak gitu tuh. Mungkin kalau seorang karyawan itu kan apa ya, untuk setiap harinya mengikuti instruksi daripada atasannya kayak gitu. Tetapi kalau menjadi seorang wirausahawan tentunya dia yang memegang kendali, dia yang memikirkan bagaimana ke depan usahanya, bagaimana karyawan-karyawannya itu bisa sejahtera dan lain sebagainya. Nah ini adalah apa ya, jiwa seorang wirausahawan tadi. Jadi makanya tadi ibu sempat bilang di awal bahwasanya menjadi seorang wirausahawan itu sangat luar biasa, karena mereka itu punya konsep, punya mental yang kompleks sekali, dari A sampai Z itu semuanya terbentuk di dalam dunia wirausahawan ya teman-teman ya. Kita akan kaji nanti ke depan gimana caranya menjadi seorang wirausahawan. Tentunya mohon maaf ya, karena memang ibu sekali lagi ibu bukan seorang praktisi, ibu seorang akademisi, jadi ibu hanya bisa menuntun kayak gitu teman-teman semua. Tapi jangan tanyakan, ibu Siva pun nggak punya usaha kayak gitu ya. Intinya tadi ibu sempat sampaikan juga, ibu juga insya Allah ke depan pengen punya usaha, tapi tentunya dengan konsep yang matang, bukan yang setengah-setengah kayak gitu ya. Itu ya teman-teman untuk prolog ibu terkait dengan wirausahawan. Baik, selanjutnya kita di sini di pertemuan pertama ini kita akan kaji terkait dengan persiapan pendirian usaha. Nah, teman-teman semua tentunya mungkin teman-teman semua juga punya lah kayak gitu tuh angan-angan ataupun punya keinginan kayak gitu tuh untuk menjadi wirausahawan. Cuman mungkin langkahnya apa sih yang harus dilakukan kayak gitu kan ya, terus juga step-stepnya seperti apa sih kayak gitu. Nah kita akan kaji kayak gitu, kita akan kupas gimana sih tentunya langkah awal untuk mendirikan suatu usaha tersebut ya. Nah di sini teman-teman semua untuk apa namanya pendirian usaha itu, teman-teman kalau memang belum punya modal kayak gitu ya, bisa membuat suatu proposal ya, proposal usaha, di mana proposal usaha itu semua terkait dengan usaha kita itu tertuang di dalam proposal tersebut ya, dimulai dari latar belakang usaha kita itu seperti apa, terus juga prospek ke depan, terus juga rencana keuangannya seperti apa kayak gitu. Nah itu semua bisa terlihat di dalam proposal kita ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa buat proposal terlebih dahulu. Nah, pelajaran proposal ini itu sudah teman-teman dapatkan ya di kelas 2 kayak gitu ya. Di kelas 2 semester 2 itu ada materi terkait dengan penyusunan proposal. Nah, karena memang di kelas 2 bukan sama ibu kayak gitu tuh ya. Nah, jadi ibu pengen tahu seberapa paham sih teman-teman terkait dengan penyusunan proposal itu. Ini sekalian ibu kasih tugas sama teman-teman semua. Tugas pertama teman-teman adalah membuat proposal usaha ya. Jadi untuk contohnya nanti ibu share di grup WA ya. Baik, itu ya pertama ya. Jadi kalau teman-teman belum punya modal, teman-teman bisa
membuat proposal tadi ya. Yang kedua juga mungkin teman-teman kalau terkendala modal, artinya teman-teman sebenarnya ya kalau memulai usaha itu bukan hanya uang terlebih dahulu ya, tapi ide juga bagian dari modal usaha kita. Jadi kalau teman-teman punya ide, mungkin teman-teman bisa kolaps dengan teman-temannya kayak gitu tuh, yang punya modal, teman-teman yang kasih ide, teman-teman yang ngerjain. Nah, temannya teman-teman kayak gitu yang punya modal gitu tuh, sehingga ini kerjasama yang baik kayak gitu, itu juga bisa dilakukan ya. Jadi banyak cara sih sebenarnya untuk memulai suatu usaha tadi ya. Oke ya teman-teman, jadi di sini ada 6 hal yang perlu dipersiapkan dalam mempersiapkan pendirian usaha. Jadi kalau teman-teman mau mendirikan suatu usaha, 6 hal ini harus teman-teman perhatikan ya. Yang pertama adalah mempersiapkan pengurusan izin usaha ya. Nanti kita akan kaji gimana cara mengurus izin usaha. Yang kedua, teman-teman harus menentukan permodalan usaha ya. Nanti juga kita akan kaji gimana caranya kita mendapatkan modal, entah itu dapat modal pinjaman, entah itu kita modal sendiri dan lain sebagainya. Yang ketiga yang harus teman-teman lakukan adalah menentukan tempat ataupun lokasi usaha, karena memang sejatinya lokasi usaha itu nanti akan mempengaruhi kelangsungan usaha kita ke depan gitu. Jadi jangan sampai salah kita menentukan lokasi dalam memilih tempat usaha kita ya. Yang kelima adalah pengadaan fasilitas produksi dan bahan baku produksi. Nah, nanti kita akan mengkaji bahan produksi kita dan mengolah fasilitas dari bahan baku produksi kita itu ya. Yang kelima adalah perekrutan dan penempatan SDM ya. Nanti karena memang kita adalah calon bos kayak gitu ya, calon dari pemilik usaha, maka kita juga harus punya skill untuk menentukan karyawan-karyawan yang akan membantu kelangsungan usaha kita. Nanti ke depan kita kaji ini ya. Dan yang terakhir daripada 6 hal yang perlu dipersiapkan dalam persiapan pendirian usaha adalah mempersiapkan administrasi usaha. Nah, ini administrasi usaha juga bagian terpenting dari kelangsungan usaha kita ya. Jadi 6 poin tadi yang harus yang harus kita pahami kayak gitu terkait dengan pendirian usaha. Nah, nanti kita akan gaji satu-satu terkait dengan prosedurnya seperti apa. Oke ya. Teman-teman semua, sebelum kita lari ke prosedur pengurusan izin usaha ya, Ibu di sini akan membahas terkait dengan HKI ya, hak kekayaan intelektual. Artinya ini sangat penting sekali bagi kita calon wirausahawan ya. Jangan sampai ketika kita membuat suatu usaha ternyata kita menjiplak karya orang lain gitu ya, karena memang kebanyakan seperti itu ya. Dan termasuk negara kita Indonesia ini kenapa bisnisnya lambat kayak gitu tuh, dan perkembangan bisnis di Indonesia itu relatif relatif stagnan di situ aja. Kenapa? Karena memang masyarakatnya kayak gitu tuh ini budaya menjiplaknya itu luar biasa gitu tuh. Seharusnya kalaupun mau memfotokopi kayak gitu ataupun mengambil karya orang lain, itu kan harus dibarengi dengan ide-ide inovatif lainnya kayak gitu tuh, tidak menjiplak bener-bener kayak gitu tuh. Jadi ini ya yang kayaknya jadi permasalahan terbesar seorang wirausahawan gitu, karena memang ketika kita membuat suatu ide, entah itu apa aja gitu, pasti besoknya itu ada barang sejenis kayak gitu tuh dengan mungkin harga yang relatif murah gitu tuh. Nah, itu yang akan menjatuhkan harga pasar kita, teman-teman. Nah, ini ya kita akan kaji HKI ini, hak kekayaan intelektual. Artinya kita seorang wirausahawan nggak boleh loh ya meniru karya orang lain tanpa izin ataupun tanpa konfirmasi dulu oleh pihak si pembuat itu ya.
Maaf ya, lampunya tiba-tiba mati. Ya baik, di sini kita akan kaji itu ya, sebagai prolog kita ataupun sebagai bagian pengenalan kita terhadap wirausahawan. Di sini untuk harta itu kayak gitu tuh, itu bisa digolongkan menjadi dua ya. Ada harta tetap berwujud, kita sebut dengan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang pemakaian umur ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun ya. Yang lebih dari 1 tahun ini digunakan untuk operasional dan tidak untuk dijual. Contohnya adalah kayak tanah, gedung, mesin, peralatan toko, dan alat angkut itu merupakan harta tetap berwujud. Sedangkan kalau harta tetap tak berwujud, nah ini nih yang sering diambil oleh orang lain ataupun dicuri idenya kayak gitu tuh ya. Di sini untuk harta tetap tak berwujud ini adalah hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai namun tidak mempunyai bentuk fisik ya. Tidak mempunyai bentuk fisik. Di sini contohnya adalah goodwill, terus juga hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, dan franchise kayak gitu ya. Nah di sini yang pertama adalah goodwill. Nah untuk goodwill ini seorang wirausahawan itu sebenarnya harus punya ya nama baik kayak gitu, reputasi, sehingga si pembeli ini mau membeli produknya kayak gitu ya. Nah kenapa artis-artis itu padahal jualannya sama gitu tuh, jualan kerudung, tapi kenapa artis laku dan kita enggak gitu? Karena memang si artis ini punya nama kayak gitu tuh, sehingga dengan dia memamerkan barang-barangnya, otomatis si fans-fansnya ini kayak gitu ya mau membeli produknya gitu, karena dia punya nama baik tadi ya, goodwill tadi. Yang kedua, hak paten. Nah hak paten ini adalah hak tunggal yang diberikan pemerintah karena seseorang ataupun badan telah melakukan penemuan tertentu. Jadi kalau untuk hak paten itu sifatnya adalah untuk penemuan-penemuan tertentu ya. Kayak contohnya adalah hak paten ya, kita bikin apa ya? Ya kita menemukan apa kayak gitu tuh ya, yang sangat inovatif kayak gitu. Mungkin jamnya itu bisa apa namanya, bisa di dalam air ataupun di mana intinya penemuan baru itu merupakan hak paten kayak gitu. Jadi kalau seseorang ingin niru itu nanti kena undang-undangnya kayak gitu, sehingga nggak sembarangan orang bisa mengambil ide daripada penemuan tersebut kayak gitu ya. Yang kedua, adanya hak cipta. Nah, kalau untuk hak cipta ini hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau badan karena hasil karya seni ya, hasil karya seni, bisa entah itu tulisan, entah itu bisa karya intelektual lainnya ya. Kayak contohnya bikin jurnal, bikin tesis, dan bikin lain sebagainya kayak gitu tuh. Nah itu kan hak ciptanya kita kayak gitu. Nah kalau ada orang yang mengaku-ngaku ataupun membuat yang semisal dengan kita gitu, itu bisa dikenakan dengan pasal hak cipta ini ya. Jadi biasanya kalau untuk dunia akademisi, kalau kita mau mengambil mengambil kutipan daripada karya orang lain, itu harus disertakan dengan footnote gitu. Artinya itu kita mengutip dari seseorang gitu tuh. Ini untuk menghargai karya mereka kayak gitu. Itu ya. Yang kedua, merek dagang. Nah, yang keempat, merek dagang. Nah, untuk merek dagang ini adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau suatu badan di mana dia itu berhak menggunakan nama ataupun lambang tersebut kayak gitu. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman kalau untuk merek dagang ini, karena memang merek dagang ini sangat lumrah sekali ya untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat gitu ya. Contohnya lambang A kayak gitu ya. Lambang A itu kan dimiliki oleh Alfa kayak gitu ya. Alfamart, Alfamidi itu menggunakan A merah kayak gitu. Terus pun Indomaret pun punya merek dagangnya kayak gitu. Terus juga contohnya seperti Elizabeth kayak gitu menggunakan simbol E kayak gitu. Nah, ini adalah merek dagang kayak gitu, merek dagang di mana orang lain itu nggak boleh menggunakan lambang
lambang semisal seperti tersebut gitu ya. Karena memang kalau menggunakan lambang semisal seperti tersebut, maka itu sudah berarti dia menggunakan merek dagang orang lain. Nah, ini bisa kena pidana juga ya. Selanjutnya ada juga hak sewa. Nah, untuk hak sewa ini menggunakan merupakan hak untuk menggunakan harta tetap pihak lain dalam waktu yang panjang sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi kalau untuk hak sewa ini biasanya kita kerjasama dulu sama si pihaknya gitu tuh, baru kita bisa menggunakan menggunakan harta tetap yang dimiliki oleh orang tersebut gitu ya. Yang terakhir, franchise. Nah, untuk franchise ini adalah hak istimewa yang diterima oleh seseorang ataupun badan dari pihak lain untuk mengomersialkan formula ya. Untuk mengomersialkan formula, teknik dagang, produknya gitu. Nah, ini biasanya kayak contohnya ini ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah ngelihat gitu tuh, kok bakso kosim gitu ibu ya, ambil contoh yang gampang aja gitu ya, bakso kosim kok di Temu Putih ada contohnya, terus kok di Pagebangan ada kayak gitu tuh, apakah ini milik satu orang kayak gitu. Nah, itu perusahaan franchise gitu, artinya kita membeli formula dagangnya, membeli tekniknya, membeli produknya menggunakan nama Kosim, padahal itu yang jual Bu Syifa kayak gitu, itu adalah perusahaan franchise kayak gitu ya. Nah, bisa juga kayak yang terkenal itu contohnya geprek bensu kayak gitu ya. Nah, kita bisa tuh membeli formula dagangnya bensu kayak gitu tuh. Itu namanya franchise kayak gitu. Kita membeli formulanya gitu. Itu ya, teman-teman, terkait dengan pengetahuan ke depan kita jangan sampai punya ambisi untuk bisnis gitu, untuk membuat suatu produk tapi ternyata kita menjiplak hasil karya orang lain. Ini nggak boleh ya. Ini namanya ngacak-ngacak dunia persilatan ya teman-teman. Jadi itu terkait dengan materi kita di pertemuan pertama ini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa tugas proposalnya Ibu tunggu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.